Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Faila Sufa, NIM 4221114, Prodi Perbankan Syariah, kelas Ilmu Kalam C. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh Ibu dosen Erlina. Pemikiran kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, sejarah terbentuknya kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Sejarah terbentuknya kelompok Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Kata jabaro, bentuk pertama setelah ditarik menjadi Jabariyah, memiliki arti suatu kelompok atau aliran. Perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar. Faham Al-Jabar pertama kali diperkenalkan oleh Zaid bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jam bin Safwan dari Khurasan. Faham Al-Jabar juga dikembangkan oleh dua tokoh diantaranya An-Najjar dan Ja'ad bin Dirar. Sebenarnya Faham Al-Jabar sudah muncul jauh sebelum kedua tokoh tersebut. Benih-benih ini terlihat dalam peristiwa sejarah berikut ini. Suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam takdir Tuhan. Agar terhindar dari kekeliruan ayat tersebut, Nabi melarangnya untuk mendebatkan persoalan tersebut. Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seseorang yang ketahuan mencuri. Setelah ditanyakan, si pencuri itu berkata, "Tuhan telah menciptakan aku jadi seorang pencuri." Mendengar ucapan itu, Umar sangat marah saat mendengar perkataan si pencuri itu. Bahkan Umar juga menganggap orang itu telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Umar sangat marah, si pencuri itu diberi dua jenis hukuman. Pertama, hukuman potong tangan. Kedua, hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Pada pemerintahan Daulah Bani Umayyah, pandangan tentang Al-Jabar semakin tersebar ke permukaan. Abdullah bin Abbas melalui suratnya memberikan reaksi kertas kepada penduduk Syria yang diduga berfaham Jabariyah. Sejarah munculnya kelompok Qadariyah. Sejarah munculnya kelompok Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi menurut Ahmad Amin, ada sebagai pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad Al-Jauhani dan Ghilan Ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ibnu Nabatah menjelaskan dalam kitabnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Muhammad ibnu Syu'aib. Sementara W. Montgomery Watt menemukan dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Al-Rislah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Perpecahan itu sendiri mulai terjadi setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Pada masa kekhalifahan Utsman belum terjadi perpecahan yang serius. Namun ketika meletus fitnah di antara kaum muslimin pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, barulah muncul kelompok Khawarij dan Syiah. Sementara pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, bahkan pada masa kekhalifahan Utsman, belum terjadi sama sekali perpecahan yang sebenarnya. Selanjutnya, para sahabat justru melakukan penentangan terhadap perpecahan yang timbul. Janganlah dikira para sahabat mengabaikan atau tidak tahu menahu tentang fenomena negatif ini. Dan jangan disangka mereka kurang tanggap terhadap masalah perpecahan ini, baik seputar masalah pemikiran, keyakinan, pendirian maupun perbuatan. Bahkan mereka tampil terdepan menantang perpecahan dengan gigih. Mereka telah teruji dengan baik dalam sepak terjang menghadapi perpecahan tersebut dengan segala tekad dan kekuatan. Ditinjau dari segi politik, kehadiran mazhab Qadariyah sebagai isyarat menentang politik Bani Umayyah. Karena itu, kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaan selalu mendapat tekanan. Bahkan pada zaman Abdul Malik bin Marwan, pengaruh Qadariyah dapat dikatakan lenyap, tapi hanya untuk sementara saja. Sebab dalam perkembangan selanjutnya ajaran Qadariyah itu tertampung dalam paham Mu'tazilah. Soal yang kedua yaitu persoalan yang ada di lingkungan Jabariyah dan Qadariyah serta argumen yang melibatkan
ayat dan hadis Nabi sebagai kekuatan dalam berpikirnya. Jabariyah. Persoalan yang tidak kalah pentingnya tentang Jabariyah adalah argumen apa yang dijadikan patokan oleh kaum Jabariyah dalam membangun pemikirannya. Secara tegas, kalangan Jabariyah menyadarkan pendapat-pendapatnya kepada beberapa arti dari ayat Al-Quran sebagai berikut. Arti dari ayat Al-Quran yang pertama adalah mereka sebenarnya tidak percaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Surat Al-An'am ayat 113. Yang kedua, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Surat Al-As-Saffat ayat 96. Dan yang ketiga, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Insan ayat 70. Persoalan yang ada di lingkungan kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah menyebutkan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia yang melakukan seluruh perbuatan baik dan perbuatan jelek atas kehendak, kekuasaan, dan dayanya sendiri. Dari paham ini dapat disimpulkan bahwa doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu, berhak mendapatkan pahala atas kebaikannya yang ia lakukan dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuat. Paham tentang qadar dalam pandangan Qadariyah bukanlah dalam pengertian qadar yang umum dipakai oleh bangsa Arab. Ketika itu, yaitu paham mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu, atau paham bahwa manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan sejak azali terhadap dirinya. Dalam pemahaman kaum Qadariyah, manusia itu merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik atas kehendak dan kemauannya sendiri, dan ia berbuat jahat atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Dijumpai beberapa arti ayat Al-Quran yang sering dijadikan rujukan oleh kaum Qadariyah. Yang pertama, arti dari ayat Al-Quran tersebut adalah sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan yang kedua, dan barang siapa yang mengajarkan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 110. Soal yang ketiga yaitu sikap Anda terhadap pemikiran kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Cara saya menyikapi aliran Jabariyah dan Qadariyah yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menciptakan manusia, apapun perbuatannya, kondisi kita, itulah Allah yang memberi seperti itu. Dan saya mempercayai adanya qada dan qadar karena qada dan qadar merupakan rukun iman. Jadi walaupun kita mempercayai adanya ketetapan Allah, kita juga harus berusaha atau berikhtiar. Soal yang keempat yaitu ilmu atau hikmah yang diambil dari pemikiran kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Hikmah dari pemikiran Jabariyah. Yang pertama, pemberian porsi yang kecil kepada akal. Yang kedua, ketidakmampuan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Yang ketiga, kebebasan berpikir yang diikuti oleh agama-agama. Yang keempat, tidak mempercayai hukum kualitas. Dan yang terakhir, menitik beratkan pada makna literal Al-Quran. Berikutnya, hikmah dari pemikiran Qadariyah. Yang pertama, memberikan kedudukan yang tinggi kepada akal. Yang kedua, manusia memiliki kebebasan dalam kemauan dan perbuatan. Yang ketiga, percaya ada hukum kualitas atau yang disebut sebagai sunatullah. Dan yang terakhir, melalui akalnya manusia bebas berpikir yang hanya bisa dibatasi oleh ajaran dasar dari Al-Quran dan hadis. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.